Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu alim. Ya Razzaqu ya Fattah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kami dari kelompok 6 mata kuliah Manajemen Pendidikan Luar Sekolah atau disingkat MPLS yang beranggotakan yang pertama Nur Habib Muhammad Iqbal, yang kedua Rizal Fahmi Reza, yang ketiga Bibi Maulani, yang keempat Rodiatul Adawiyah. Kemudian langsung saja yang saya hormati semuanya, rekan-rekanku dan teman-teman seperjuangan, dan yang salam takdim kepada dosen kita tercinta. Ya, salam takdim dan salam ya hangat gitu dari kelompok 6. Ya, dalam kesempatan ini kami kelompok 6 itu menjelaskan tentang manajemen pengelolaan lembaga pendidikan keagamaan pesantren terpadu berbasis moderasi beragama. Nah, apa itu karakteristik pesantren terpadu? Nah, sebagai lembaga pendidikan Islam yang lahir dari tradisi asli Indonesia, pesantren memiliki peranan krusial dalam menanamkan ajaran Islam yang selaras dengan nilai-nilai kebangsaan dan keindonesiaan. Komitmen ini secara nyata terlihat dalam pengembangan pesantren yang mendapatkan dakwah Islam melalui pendekatan sosial dan budaya di tengah masyarakat sekitar. Nah, di satu sisi, pesantren berkembang pesat di lingkungan pedesaan dan berfungsi penting dalam menanamkan nilai keikhlasan dalam berbagai aktivitas, baik dalam aspek ibadah maupun kegiatan sosial atau keagamaan atau ibadah hablum minallah hablum minan nas. Oke. Terus nilai keikhlasan ini menjadi fondasi utama dalam pengamalan ajaran Islam yang senantiasa tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat pesantren. Di sisi lain, nah, pesantren juga menampilkan karakteristik kemandirian dalam manajemen lembaga maupun dalam penyelenggaraan pendidikan. Nah, dalam upaya mentransmisasikan ajaran Islam, pesantren berusaha menyeimbangkan antara nilai-nilai Islam dan keindonesiaan untuk membentuk pemahaman keislaman yang toleran, inklusif, dan moderat. Nah, kemudian dalam poin pembahasan selanjutnya itu konsep pendidikan Islam terpadu. Nah, apa itu pendidikan Islam terpadu ya? Nah, di sini Islam terpadu antara sistem tradisional pesantren dan metode pendidikan modern. Jadi tengah-tengah dua ya, tradisi pesantren tradisional dan metode pendidikan modern. Nah, tujuannya adalah yaitu melahirkan santri yang tidak hanya memiliki pemahaman agama yang kuat, tetapi juga menguasai ilmu pengetahuan umum, serta disusun untuk mengintegrasikan kurikulum nasional dan Kementerian Pendidikan atau Kementerian Agama dengan materi khas pesantren. Oke, lanjut. Kemudian moderasi beragama dalam ruang lingkup pesantren terpadu ya. Nah, moderasi beragama merupakan pendekatan dalam beragama yang menitiskan pada keseimbangan, toleransi, dan penghargaan terhadap sesama pemeluk agama. Nah, tujuan dari pendekatan ini adalah mencegah munculnya sikap ekstrim dan tindakan kekerasan yang sering lahir akibat pemahaman agama yang sempit atau fanatisme berlebihan. Oke, esensi moderasi beragama adalah mengamalkan ajaran agama dengan penuh kearifan tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar yang dianut. Oke, lanjut. Kemudian penerapan moderasi beragama dalam ruang lingkup pesantren terpadu. Nah, penerapannya itu sikap saling menghargai ya pertama. Yang kedua yaitu penolakan terhadap bentuk kekerasan atas nama agama. Kemudian serta upaya aktif membangun kedamaian dan di lingkungan sosial. Nah, bagian atas formulir, bagian bawah formulir. Nah, dalam dan keluasan tabah atau hurah wal mutafakon dalam memahami ajaran Islam baik secara langsung maupun tidak
langsung. Baik, mungkin dalam 10 menit dari pembahasan tadi ya, mungkin nanti dilanjut oleh kelompok berikutnya, kelompok materi selanjutnya yaitu ya yang bersangkutan. Mungkin cukup sekian. Metodologi pembelajaran adalah ilmu yang membahas berbagai metode dalam proses belajar mengajar. Di pesantren terpadu, metode yang digunakan terbagi menjadi dua, yaitu metode tradisional dan metode kombinasi. Metode tradisional terdiri dari yang pertama yaitu sorogan, yaitu kiai membimbing santri satu persatu. Kelebihannya yaitu bimbingan langsung dan spesifik. Kelemahannya yaitu butuh waktu lama dan kesabaran tinggi. Lalu yang kedua ada wetonan atau bandong, yaitu kiai membaca dan menjelaskan kitab, lalu santri yang mendengarkan. Kelebihannya yaitu efisien untuk banyak materi, lalu kelemahannya santri menjadi pasif. Lalu yang ketiga ada ceramah, yaitu penyampaian materi secara lisan kepada banyak santri. Kelebihannya yaitu efektif untuk banyak peserta. Kelemahannya minim interaksi. Lalu ada muhawarah, yaitu percakapan memakai bahasa Arab. Kelebihannya meningkatkan komunikasi dan kosakata. Lalu ada hiwar, yaitu diskusi kelompok untuk memahami kitab. Kelebihannya untuk memperdalam pemahaman melalui diskusi. Lalu yang keenam, ada muzakarah, yaitu diskusi ilmiah tingkat lanjut. Kelebihannya yaitu melatih berpikir kritis dan argumentatif. Lalu yang ketujuh ada majelis taklim, yaitu pengajaran terbuka untuk umum. Kelebihannya yaitu membangun hubungan dengan masyarakat. Lalu yang kedelapan ada hafalan atau tahfiz, yaitu menghafal syair atau kaidah Arab. Lalu kelebihannya itu cocok untuk santri pemula. Yang kesembilan ada Fathul Kutub, yaitu uji kemampuan membaca kitab kuning. Kelebihannya mengukur penguasaan kitab klasik. Lalu yang ke-10 ada muqaronah, yaitu perbandingan materi atau pemahaman. Kelebihannya yaitu memahami perbedaan pemikiran. Lalu ada metode kombinasi tradisional dan formal. Pertama yaitu model dari pesantren. Di poin A ada hanya metode tradisional, lalu di poin B ada adopsi metode formal, lalu di poin C ada kombinasi tradisional dan formal. Lalu yang kedua ada contoh metode modern. Karya wisatanya yaitu ziarah atau liburan untuk edukasi non formal. Lalu ada diskusi yaitu mendorong pemikiran terbuka, toleran dan kreatif. Manajemen kepegawaian dalam pendidikan keagamaan pesantren terpadu berbasis moderasi beragama. 1. Konsep dasar manajemen kepegawaian di pesantren. A. Manajemen kepengawasan mencakup perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan terhadap tenaga kerja dalam lembaga pendidik. B. Di pesantren, aspek ini juga melibatkan dimensi spiritual, sosial, dan moral. C. Tenaga pendidik harus berintegritas, kompeten secara pedagogik, serta berakhlak luhur. C. Sistem rekrutmen dan evaluasi harus sesuai dengan nilai keislaman dan konteks lokal pesantren. 2. Tantangan utama. A. Kualitas pengajar masih rendah. B. Minimnya pelatihan berkelanjutan. C. Proses rekrutmen belum standar dan cenderung informal. C. Perbedaan latar belakang pendidikan guru. 3. Strategi solusi. A. Rekrutmen berbasis moderasi beragama dengan teks wawasan kebangsaan dan pemahaman keagamaan moderat. B. Pelatihan rutin yang menyatukan materi agama, pedagogik, dan teknologi pendidikan. D. Evaluasi berbasis karakter, menilai kontribusi guru dalam pembinaan karakter santri. 4. Moderasi beragama dalam konteks pesantren. A. Moderasi beragama adalah sikap tengah yang menolak ekstremisme. B. Harus terinternalisasi dalam sistem pengawasan pesantren. C. Pesantren memiliki warisan sikap toleran dan
inklusif yang menjadi modal sosial penting. Baik, saya akan menjelaskan tentang manajemen kesiswaan atau kesantrian. Manajemen kesiswaan pendidikan Islam dapat dibagi menjadi 3 tahap dalam masa studi sekolah atau madrasah. Yang pertama ialah penerimaan siswa baru, yang kedua proses pembelajaran, dan yang ketiga persiapan untuk kuliah atau kerja. Nah, pada tahap penerimaan santri baru ada beberapa poin ya teman-teman. Nah, yaitu publikasi atau promosi yang dilakukan sepanjang tahun, terutama pada saat-saat penting, seperti penyebaran brosur misalnya. Nah, kemudian memberikan dana yang memadai untuk publikasi tersebut. Dan terakhir, memanfaatkan media promosi pribadi seperti jejaring media sosial untuk meningkatkan publikasi. Nah, kemudian kita akan membahas yang kedua, proses pembelajaran. Ada beberapa poin juga ya teman-teman. Yang pertama ialah proses membagi siswa atau santri secara homogen atau heterogen. Nah, maksud dari siswa homogen ialah siswa dengan kemampuan atau minat yang sama ditempatkan dalam satu kelompok. Contohnya seperti ada siswa nih yang sangat cepat belajar matematikanya. Nah, dia ditempatkan dalam satu kelompok untuk belajar topik yang lebih maju. Jadi dalam satu kelompok ini yang paling cepat belajar matematikanya ya teman-teman. Nah, untuk siswa heterogen ialah siswa dengan kemampuan dan latar belakang yang berbeda ditempatkan dalam satu kelompok. Contohnya seperti ada siswa yang kemampuan membacanya berbeda, misalnya ada yang masih terbata-bata, ada yang sudah lancar ataupun segala macam. Nah, tetapi ditempatkan dalam satu kelompok untuk belajar bersama. Nah, kemudian membuat program belajar, terus membuat strategi pembelajaran, membentuk disiplin dan partisipasi santri dalam proses pembelajaran, membentuk kegiatan ekstrakurikuler, dan yang terakhir menentukan kenaikan kelas dan nilai prestasi belajar. Nah, untuk poin ketiga ialah persiapan untuk studi lanjut atau bekerja. Baik, saya akan menjelaskan tentang manajemen sarana dan prasarana. Sarana pendidikan mencakup alat, bahan, dan perabot yang digunakan langsung dalam proses belajar mengajar. Sedangkan prasarana mencakup segala fasilitas pendukung tidak langsung seperti bangunan dan lokasi. Nah, contoh dari sarana seperti meja, kursi, buku, dan lain-lain. Nah, kalau contoh dari prasarana seperti ruang laboratorium, lapangan, kelas, dan lain sebagainya. Kemudian dilanjut dengan manajemen keuangan ya teman-teman. Pembiayaan keuangan sangat penting untuk keberhasilan penyelenggaraan pendidikan dan merupakan bagian penting dari manajemen pendidikan. Komponen keuangan dan pembiayaan pendidikan merupakan komponen produktif dan strategis yang menentukan terlaksananya layanan pendidikan. Nah, dengan adanya manajemen keuangan ini sebenarnya sangat penting ya teman-teman. Semisal kita mempunyai sekolah ataupun pesantren, jika tidak ada uang ataupun manajemen keuangan, bakal ada dananya dari mana gitu loh. Berarti ini termasuk komponen pentingnya. Nah, lanjut kita ke kesimpulan. Manajemen pesantren terpadu berbasis moderasi beragama merupakan pendekatan strategis dalam pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Sistem ini mengintegrasikan pendidikan agama dan ilmu umum menggunakan metode tradisional dan modern, serta mengedepankan nilai-nilai moderasi seperti toleransi dan keseimbangan. Pengelolaan dilakukan secara menyeluruh, mencakup santri, sumber daya manusia, sarana prasarana, dan keuangan. Meski menghadapi berbagai tantangan, pendekatan ini diyakini mampu mencetak generasi muslim yang moderat, cakap, dan berdaya saing tinggi. Baik, terima kasih dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan sampai akhir. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.